Halo teman-teman semua, pernah gak sih di tengah-tengah kesibukan kita, entah itu ngerjain tugas kuliah yang numpuk atau lagi padat-padatnya jadwal pelayanan, tiba-tiba aja kita berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri, sebenarnya siapa sih aku ini? Mungkin kedengarannya simple ya, tapi pertanyaan ini tuh dalam banget. Jawabannya bisa nentuin arah hidup kita loh. Nah, di sesi kali ini, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Coba deh kita pikirin, seringnya kan patokan pertama kita buat tahu siapa diri kita itu ya dari omongan orang lain, ya kan? Keluarga, teman-teman di kampus, bahkan teman sepelayanan. Mereka semua punya pendapat soal kita. Oh, si A itu rajin banget, atau wah si B orangnya asik humoris. Tapi kadang ada juga kan label-label yang kurang enak didengar. Nah, pandangan mereka emang ada benernya, tapi apa iya identitas kita cuma sebatas itu? Cuma sebatas label yang mereka kasih? Apa cuma segitu aja dalamnya diri kita? Nah, untuk nemuin jawaban yang benar-benar sejati, kita tuh perlu mundur dulu. Mundur dari semua suara-suara di sekitar kita. Kuncinya adalah kembali ke titik awal. Bukan soal apa kata dunia, tapi soal apa kata Dia yang menciptakan kita. Ini dia nih, pondasi dari segalanya. Coba ya, kita renungin ayat ini sebentar. Kita ini bukan sekedar kebetulan ada di dunia. Ayat ini jelas banget bilang kalau setiap kita, kamu dan aku, itu diciptakan secara personal, sengaja menurut gambar Allah. Ini bukan cuma tulisan loh, ini adalah status kita. Sebuah kehormatan yang Tuhan sendiri tanamkan langsung di dalam diri kita. Terus, apa sih artinya diciptakan segambar dengan Allah? Artinya gini, di dalam diri kita tuh ada jejak-jejaknya. Pernah nggak kamu dengerin lagu, terus merinding saking bagusnya? Atau lihat pemandangan alam, terus ngerasa takjub? Atau mungkin ngerasa marah banget pas lihat ada ketidakadilan? Nah, semua perasaan itu adalah gema dari karakter pencipta kita. Hati kita tuh didesain untuk bisa mengasihi, pikiran kita didesain untuk mencari kebenaran. Intinya, kita ini diciptakan untuk jadi cerminan kecil dari kemuliaan Tuhan di dunia ini. Keren banget kan desain awal kita? Tapi sayangnya ceritanya nggak berhenti di situ. Kita semua tahu dan pasti kita ngerasain. Kalau desain awalnya sesempurna itu, kok rasanya sekarang kita jauh banget ya dari gambaran itu? Kenapa kita sering galau? Kenapa kita bingung? Nah, ini dia kenyataan pahitnya. Desain yang indah itu sekarang rusak. Inilah akibat dari dosa. Tragis banget. Pikiran kita yang seharusnya dipakai untuk mencari kebenaran jadi sia-sia, muter-muter nggak jelas. Hati kita yang harusnya penuh terang malah jadi gelap. Akibatnya, koneksi kita sama Tuhan putus. Ibaratnya kayak smartphone paling canggih deh, tapi nggak ada sinyalnya, nggak ada wifi-nya. Semua fiturnya ada, tapi nggak bisa dipakai buat tujuan utamanya. Ya, kayak gitulah kondisi kita. Dan pas sinyal itu hilang, apa yang kita lakuin? Kita panik kan? Kita coba cari koneksi lain di mana-mana buat ngisi kekosongan di hati. Mungkin dengan ngejar IPK setinggi langit, atau cari pengakuan dari jumlah likes di media sosial. Atau bisa jadi kita sibukin diri di pelayanan sampai lupa apa esensinya. Semua ini tuh upaya kita buat ngebangun identitas versi kita sendiri. Tapi ujung-ujungnya cuma mentok. Dan ini nih kebenaran yang jujur aja agak menakutkan. Semua jalan yang kita pikir lurus, yang kelihatannya bagus dan menjanjikan, ternyata ujungnya maut. Maut di sini bukan cuma soal kematian fisik ya, tapi kematian rohani. Kekosongan yang makin dalam, makin gelap. Ini jadi pengingat buat kita, kalau usaha kita sendiri itu gak akan pernah cukup. Oke, setelah ngomongin soal kerusakan dan jalan buntu, kabar baiknya adalah ada harapan. Di tengah semua kegelapan ini, ada cahaya. Ada satu jawaban. Bukan jawaban yang kita karang-karang sendiri, tapi jawaban yang langsung datang dari Tuhan untuk membereskan semua ini. Dan jawaban itu bukan apa, tapi siapa. Bukan sebuah teori atau tips and tricks kehidupan, tapi seorang pribadi. Ya, Yesus Kristus. Dialah jawaban tuntas atas krisis identitas kita. Coba kita perhatiin deh apa yang Yesus sendiri katakan. Dia nggak bilang, aku akan kasih tahu kamu jalannya. Nggak. Dia bilang, akulah jalan. Dia juga nggak bilang, aku akan ngajarin kamu kebenaran. Tapi dia bilang, akulah kebenaran. Dia nggak nawarin sekedar cara hidup yang lebih baik, dia adalah hidup itu sendiri. Artinya apa? Semua yang kita cari-cari, semuanya itu ada di dalam pribadinya. Oke. Tadi kita udah bahas konsepnya panjang lebar. Sekarang yuk kita bikin ini jadi lebih personal. Anggap aja kita lagi mau masuk ke laboratorium jiwa kita masing-masing. Udahan dulu teorinya, sekarang waktunya kita jujur-jujuran sama diri sendiri.
Coba lihat 4 pertanyaan ini. Mungkin kamu bisa pause dulu sebentar dan coba jawab ini sejujur-jujurnya di dalam hati. Bagian hidup mana sih yang paling nyakitin buat kamu? Bagian mana yang paling bikin kamu bingung? Kapan kamu ngerasa paling jauh sama Tuhan? Dan dari semua itu, apa yang kamu pelajari? Tujuannya bukan buat bikin kita jadi sedih ya, tapi justru biar kita makin sadar di titik mana kita paling butuh pertolongan Tuhan. Nah, ini dia puncaknya. Setelah kita lihat desain kita yang luar biasa, terus sadar sama kerusakan yang ada, dan melihat jawaban yang sempurna di dalam Kristus, akhirnya kita sampai di tujuan kita, menemukan kembali siapa diri kita yang sebenarnya. Ayat ini mengubah segalanya. Dikatakan kita ini buatan Allah. Tahu nggak kata asli yang dipakai di sini itu poema. Dari kata inilah kita dapat kata puisi atau poem. Artinya apa? Mahakarya. Jadi kalau kamu tanya, siapa aku? Jawabannya adalah, kamu itu mahakarya Tuhan. Sebuah puisi yang lagi Dia tulis. Identitasmu bukan lagi soal kerusakannya, bukan lagi soal kebingungannya, tapi soal tangan sang seniman agung yang sedang bekerja di dalam hidupmu. Jadi, pada akhirnya, pertanyaan yang paling penting mungkin bukan lagi siapa aku, tapi ini, setelah kita capek mencari jawaban di mana-mana, setelah kita coba semua cara yang ditawarin dunia, maukah kita akhirnya pulang ke rumah Bapa, bawa semua kebingungan kita, semua luka kita, semua pertanyaan kita ke hadapannya. Karena cuma Dia yang pegang jawaban yang asli tentang siapa kita. Dia udah nungguin kita.